Halo, Belum. buat followernya Audrey, nanti Audrey juga perkenalkan diri pada follower aku. Nama aku Liguna Hananto, pekerjaan aku kalau siang biasanya financial training, kalau malam stand up comedy. Jadi kalau udah malam gini emang suka udah agak bocor ya. Tapi hari ini aku sama Audrey mau ngobrol tentang financial psychology. Jadi dua crossover, dua universe ini yang ternyata sering banget beririsan dan bersinggungan. Kita temenan udah beberapa tahun ya. Audrey ke Jakarta aku temuin, aku pergi ke Den Haag aku temuin. Jadi kita bukan cuman pertemanan online, kita udah beberapa kali ketemu offline juga. Dan ketemunya kayak gini gitu kalau ketemu kita. Iya, untung ketemunya ya udah ya, cukup nggak lama-lama ya kan, gitu. Oh, jangan, nggak boleh kelamaan ya. Sekali-sekali udah cukup. Cukup. Oke, Audrey, perkenalkan perkenalkan aku diri. Audrey, aku psikolog klinis dan keluarga, trauma terapis. Biasanya klien-klien yang aku tangani adalah isu-isu trauma, attachment trauma, dan juga kondisi neurodivergent seperti ADHD, ASD, dan kenapa membahas ini hari ini karena awalnya aku nanganin klien-klien dengan financial trauma. Itu yang membuat aku masuk ke dalam dunia finansial kayak ini seru banget ya gitu, area-area ini gitu. Jadi hari ini kita mau membahas ternyata dan kenapa juga sih bisa juga dua area ini tuh kenapa bisa saling berhubungan satu sama lain Beririsan. banget. Sangat Ya. sangat berhubungan. Cuman mungkin gue kemarin jadi mikir sih Mbak, kenapa ya si bidang financial psychology ini tuh jadi sesuatu yang lumayan happening sekarang. Entah itu karena banyak finfluencer sekarang, terus udah gitu banyak orang-orang yang mulai terbuka dengan kesehatan mental gitu ya. Tapi kalau misalnya dari bidang lo sendiri, si financial psychology ini atau behavioral finance ini sesuatu yang memang udah ada dari dulu kah? Atau itu sesuatu yang sudah lu pelajari berpuluh-puluh tahun lalu ketika sekolah? Atau gimana sih kalau Jadi dari lu memang sendiri gimana, Mbak? ilmunya tuh kayak ada turunannya terus ya. Zaman aku dulu kuliah, aku kuliahnya S1 S2-nya finance. Zaman aku kuliah S1 finance tuh Bachelor of Commerce. Dulu aku kuliah di Australia. Itu pelajaran finance-nya generic banget. Udah ada pecahannya, kayak kedokteran kan ada dokter khusus jantung, dokter khusus anak, khusus urologi gitu. Nah, finance itu dulu aku pelajarin benar-benar satu semester belajar satu subjek. Pertama, corporate finance, finance derivative, finance portfolio, finance internasional. Bentuknya tuh masih kayak gitu. Zaman aku kuliah tahun 90-an, nggak ada personal finance sebagai satu cabang ilmu. Nah, begitu aku kuliah S2, si ilmu personal finance itu sudah mulai diajarkan di universitas. Tapi aku S2-nya investment management. Sehingga waktu mulai muncul lebih banyak financial planner, financial trainer, financial advisor, financial influencer, aku lihat udah ada apa ya, mungkin dari dulu udah ada tapi belum diajarkan di universitas. Sudah mulai tuh ada teman aku yang kuliah di Manchester belajarnya behavioral finance gitu. Jadi awalnya tuh finance yang basic dulu, terus ternyata ada turunannya lagi, sampai baru nih ngobrol sama Audrey udah mulai ada apa yang terakhir yang kita bahas ya, neuroscience something yang hubungannya Neuro sama finance. investing. There you go. Neuro Apalagi ini investing. aku bilang gitu. Ada lagi namanya neuro investing. Artinya kan ilmu finance itu kan waktu aku kuliah dulu ya, itu tentang angka banget, Jadi bener-bener yang kita kuliah 1 jam belajar apa ya, misalnya belajar finance derivatif gitu. Abis itu kita masuk ruang tutorial. Jadi waktu lecture 1 jam itu dosennya akan nerangin, ada bukunya tebel, kita belajar, kita baca. Abis itu masuk ruang tutorial. Ruang tutorial itu 1 jam lagi. Yang zaman dulu belum serba digital, benar-benar buka buku kosong terus nulis rumus. Ya. Jadi finance itu isinya rumus. Ya. Tapi waktu aku praktik sebagai financial planner, sebagai financial trainer, kan nggak rumus ya. Manusia kan mengambil keputusan nggak pakai rumus. Rumus itu membantu kita untuk mengambil keputusan, tapi waktu kita, jreng, aku mau melakukan ini sama keuanganku, nggak nempel sama rumusnya kan, kita justru behavior kita, orang sekitar kita, lingkungan kita yang, dan state of mind kita, sisi psikologis kita yang akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan ini. Jadi aku makanya tagline kita waktu di awal-awal tuh tahun 2000-an tuh kita bilangnya
finance should be practical karena ilmu finance-nya tuh rigid banget. Ilmu finance tuh ilmu pasti karena isinya Iya, angka. iya. Tapi Karena lu personal selalu bilang finance sama gue kan, bukan. Bapak, gue inget banget, lu selalu bilang sama gue, finance tuh gampang, angka dan itu real, itu kan kelihatan gitu kan Gak ya. bisa Jadi bohong. ya udah, iya, nah exactly yang lu bilang kayak angka tuh real, nggak bisa bohong gitu kan ya. Tapi ternyata by the end of the day, lu memutuskannya kan pakai angka nih, ini Nggak lu mau pakai angka. capai sesuatu kan Enggak. pakai angka gitu. Ternyata enggak gitu ya. Enggak, jadi akhirnya kita sering ngobrol dan yang kayak gini gue nggak bisa. Jadi misalnya aku zaman dulu itu kalau sekarang aku financial trainer ya. Jadi aku ngajar bantuin karyawan-karyawan di berbagai perusahaan untuk bisa mengerti cara mereka punya hubungan yang lebih baik sama uangnya. Tapi dulu di antara tahun 2003 sampai 2018 itu selama 15 tahun itu aku praktik financial planner dulu. Nah, dulu waktu financial planner itu benar-benar bisa ada suami sama istri berantem. Terus aku sebagai financial planner di tengah-tengah, tunggu dulu, ini bukan bidang aku gitu ya. Karena bidang aku adalah aku ngitungin cita-cita kalian berdua apa, maka hitungannya untuk bisa mencapai cita-cita kalian setoran investasinya sekian. Ilmunya itu. Waktu mereka berantem, tunggu, ini bukan ilmu aku, ini harus ketemu marriage counselor dong gitu. Makanya aku selalu seneng banget sharing-sharingnya Audrey karena kita semua perlu belajar berkenalan sama siapa diri kita dan siapa pasangan kita supaya itu ternyata mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Ini jadi masuk ke pertanyaan yang pertama adalah kenapa sih keputusan keuangan tuh seringkali nggak rasional? Padahal kita tahu kayak tadi Mbak Wina bilang bahwa finance is practical, it's about number, kelihatan gitu kan ya. Tapi kenapa ya kenapa kita tahu mana yang benar harusnya gitu kan? Tapi kenapa kita tidak mengambil keputusan itu ya? Contoh, saya sudah disarankan sama Mbak Wina adalah kan perempuan ya pengen beli tas apa segala macam itu udah diajarin tuh, lo sisain segini, lo tahu ini angkanya segini, oke gitu. Pas duitnya kekumpul tuh kayak mau beli nggak ya? Terus ngelihatlah ada sebuah training yang aku lagi pengenan banget gitu. Udah, goodbye tasnya, masuklah sebuah training baru lagi, terus sekarang kayak, ya kok gue nggak punya tas itu sih gitu. Nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Kenapa sih kalau dari financial kenapa gitu? Bukan dari aku, tunggu, aku menghilang lagi. Mari kita pamerkan buku-buku yang kita baca. Yang akhirnya udah selesai. Ini ada 2 buku, yang satu namanya Psychology of Money, yang satu judulnya Fight. Ini yang bikin teman aku Eisenhower Fellow namanya John Della Volpe, sementara kalau yang ini yang bikin Morgan Housel. 2 buku ini memberikan insight kalau kita itu manusia terpengaruh sama apa yang terjadi pada diri kita bersama orang-orang di sekitar kita. Bahkan kalau kata John Della Volpe, ada namanya generational experience. Ini menarik banget ya. Generational experience itu, ya kan, keren banget ya. Generational experience itu gimana? Sesuatu yang menurut gue cukup clear, cukup jelas, tapi begitu ditulis sama John Della Volpe, gue semakin, oh iya benar juga. Apa yang dialami sama orang angkatanku, aku tuh angkatan yang ngerasain Orde Baru, dan lulus pada saat menjatuhkan Presiden Soeharto, gitu ya. Jadi kami ngalamin periode itu. Orang tuaku itu ngalamin zaman Presiden Soekarno jatuh. Presiden Soekarno turun, kemudian Presiden Soeharto naik. Jadi experience mereka nggak sama dengan experience kita. Yes. Kakek nenekku itu sempat ngalamin penjajahan Jepang. Jadi kan apa yang mereka alami nggak sama dengan kita. Bahkan mungkin teman-teman di sini ada yang ngerasain orang tuanya tuh dulu suka menceritakan, dulu zaman papa makan telur itu mesti dibagi 3, mesti dibagi 4 gitu. Zaman aku nggak dibagi-bagi tuh ya, memori aku masa kecil adalah sarapan pagi sama papa itu bikin telur bareng, terus ya satu buat aku, satu buat adikku gitu. Sekarang anaknya, kapan kita ke kafe untuk makan telur pakai roti sourdough sama avocado? Jadi experience-nya kan nggak sama. Dan apa yang terjadi pada satu keluarga itu mungkin ada grafiknya, ada perbaikan ekonomi yang sangat berbeda. Itu ternyata mempengaruhi cara kita mengambil keputusan. Kalau aku tadi cerita kayak gitu, ada satu teman tuh yang gini, dia bungsu dari 8 bersaudara, seumur-umur di kepala dia memorinya adalah malu karena mobil yang dipakai orang tuanya tuh butut banget sampai tangannya bisa dia
tembusin dari badan mobil gitu nggak sih, saking mobilnya literally mobil bolong-bolong tuh gimana sih gitu. Dia cerita itu buat dia memalukan. Jadi di umur 50 isi kepala dia adalah aku harus punya mobil baru. Dia beli mobil baru. Yang buat aku tidak dibesarkan dalam keluarga yang berlimpah kekayaan, tapi tidak pernah ngalamin orang tua aku punya mobil yang tangan bisa nembusin badan mobil gitu. Jadi mobil buat keluarga kami bukan sesuatu yang harus dimiliki dan nggak jadi simbol status gitu, enggak. Mobil itu bukan simbol status buat kami, dan kami nggak pernah tinggal, aku waktu kecil tuh nggak pernah tinggal di Jakarta, aku tinggal di Jakarta sesudah menikah, jadi nggak ada tuh pressure menjadi orang Jakarta yang harus tampil wah tuh nggak ada gitu di pengalaman aku. Dan ternyata selain generational wealth tadi, how we grow up mempengaruhi apa yang akhirnya membuat kita memutuskan oh ini yang mau aku lakukan. Kalau Audrey ngelihat itu dari sisi psikologis namanya apa? Kalau itu kan aku observasi aja ya, tapi kalau dari sisi psikologis itu namanya apa? Ada beberapa sisi nih. Kalau dari tadi tuh kan kalau kita ngomongin tentang generational behavior namanya. Salah satunya behavioralnya adalah termasuk kemampuan regulasi emosi, kemampuan untuk mengelola keuangan, itu yang kita bilang dengan generational behavior. Nah, kalau secara spesifiknya dari trauma adalah generational trauma gitu. Jadi kayak gue punya trauma, mobilnya tuh butut gitu. Itu adalah sesuatu yang secara dasarnya manusia adalah otak kita tuh dibikin untuk avoid pain, untuk menghindari rasa sakit. Itu yang pertama. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa otak kita tuh nggak dibikin untuk bisa bahagia, tapi otak kita itu dibikin untuk menghindari rasa sakit. Jadi bukan biar bisa survive ya. Betul. Jadi survival banget. Biar betul. Survive kan. Betul. Karena itu memang secara evolusional memang begitu gitu, bentuknya memang kita di otak kita didesain untuk bisa bertahan hidup gitu. Jadi yang pertama adalah untuk avoiding pain. Nah, kalau ngebahas tadi psychology of money gitu ya, gimana caranya pola asuh kita, di mana kita dibesarkan, dalam konteks seperti apa gitu ya. Kalau misalnya umuran kayak kita ngomongin telepon terus kita begini tuh kita masih ngerti loh. 19. Coba anak-anak yang 20-an. Telepon tuh gini. Kalau telepon tuh gini. Telepon gini ya kan? Bukan gini kan? Gini. Iya. Tapi kalau ditanya yang anak-anak sekarang 10 tahun atau under, telepon tuh gini loh. Oh iya gini ya. Karena bentuknya begini, telepon. Jadi dia kayak gini tuh apa gitu kan? Kalau dulu kan kita ada yang gede di sini, ada yang gede di sini kan. Jadi kita tahu itu bentuknya apa. Nah, kalau ini di translate-nya lagi adalah menjadi perilaku finansialnya. Jadi banyak tuh hal-hal, misalnya contohnya beli buat diri sendiri. Sepatu tuh bisa nggak ganti-ganti tuh 3 tahun, nggak apa-apa deh udah sampai agak tepes. Tapi ketika anaknya bilang, mah aku mau beli sepatu yang warna-warni, ketika kita tidak punya kemampuan regulasi emosi yang baik, again, keputusan-keputusannya itu jadi tidak terdesain untuk bisa ngikutin planning-planningnya kita gitu. Jadi kayak, lah percuma nih ya klien gue udah gue planningin begini, tapi kok ternyata bocornya di sini lagi ya gitu. Nah itu kita juga perlu ngelihat underline-nya adalah pain-nya si ibu itu atau orang itu adalah dulu ketika sepatu gue rusak, gue nggak dibeliin sama nyokap gue, dan gue tidak mau again menghindari pain untuk anak gue merasakan itu jangan juga. Gitu. Betul gitu. Jadi banyak banget tuh yang bentuk-bentuknya dari pola asuh apa yang dilakukan, atau misalnya ngelihat gini, as simple as kayak gini. Tiap kali kalau dulu nangis gitu ya, ada burung gitu ya. Jadi kemampuan regulasi emosinya itu harus dengan distraksi. Betul. Atau gini, udah jangan nangis, mamah beliin es krim sekarang. Sehingga cara proses untuk mengelola emosinya adalah bukan dengan sitting with the emotion, tapi adalah dengan beli sesuatu. Udah, kalau kamu bisa nggak nangis selama misalnya ibadah, nanti pulang mama beliin sesuatu. Jadi ngerasa prosesnya adalah setiap kali gue udah bertahan melakukan sesuatu, I have to dikit-dikit self reward, karena itu yang sudah diajarkan dari pola asuhnya gitu.